suka belajar, masih rajin. Oke, anak-anak, sebentar lagi kita sudah mau belajar lagi. Nah, hari ini kita akan belajar untuk 1 minggu. Apa yang akan kita pelajari? Yaitu tema tentang negaraku. Yang lalu sudah terangkan, negara kita adalah apa namanya? Negara Republik Indonesia. Masih ingat? Oke. Nah, subtemanya sekarang tentang pemimpin negara dan para pahlawan. Nah, anak-anak, kita siap untuk belajar supaya kita juga jadi lebih pintar lagi. Apa yang akan kita pelajari nanti? Supaya kita semakin mengerti, semakin paham. Oleh karena itu, kita terlebih dahulu berdoa, mohon berkat Tuhan, supaya Tuhan memberkati kita. Oke? Nah, sekarang kita doa dulu. Semua sudah siap? Wah, sudah hebat semua. Yuk kita doa yang bagus. Oke, tepuk doa. Tangan terkatup, mata ditutup, sembahyang dengan hormat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pada hari ini kami anak-anak-Mu berkumpul kembali untuk bersyukur kepadamu. Pada hari yang cerah ini, Engkau telah mengumpulkan kami kembali untuk belajar bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas Mama dan Papa yang dengan setia mendampingi kami. Oleh karena itu, kami mohon berkat-Mu supaya kami dapat mengerti apa yang akan kami pelajari selama 1 minggu ini. Oleh karena itu, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau selalu mendampingi kami. Amin. Bapak Edward Michaelis, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, doanya sudah tambah oke banget loh. Nah, semua juga sudah bagus, sudah siap belajar, sudah makin pintar. Nah, tadi Susu sudah mengatakan apa? Kita akan belajar dengan tema negaraku. Yuk sama-sama. Negaraku. Negara kita tadi namanya apa? Negara Republik Indonesia. Sedangkan subtemanya adalah pemimpin negara dan para pahlawan. Nah, masih ingat bahwa kita semua ini tinggal di negara mana? Siapa yang tahu? Kita tinggal di negara Indonesia. Nah, tentu saja di suatu negara itu pasti ada yang menjadi pemimpin. Nah, pemimpin negara kita, memimpin seluruh rakyat Indonesia, memimpin seluruh bangsa Indonesia. Siapa tahu yang memimpin negara kita namanya apa? Suster, ada yang bilang tahu, namanya presiden. Ulangi, presiden. Nah, coba anak-anak, siapa sih nama presiden kita? Pasti semua sudah tahu. Orangnya yang ganteng, yang hebat, super hebat. Nih, lihat. Namanya Bapak Joko Widodo. Siapa? Bapak Joko Widodo. Dikenal juga kalau kita sebut Bapak Jokowi. Sudah terkenal karena orangnya baik, orangnya pintar, orangnya
dan dekat dengan rakyat. Nah, maka Bapak Jokowi itu terkenal di seluruh dunia, terkenal hebatnya. Nah, sekarang Bapak Joko Widodo itu tidak hanya sendiri di dalam memimpin bangsa kita, ada yang membantu, namanya Wakil Presiden. Pengen tahu siapa namanya? Wah, namanya agak sulit, tapi pasti anak-anak bisa. Nanti bisa belajar sama mama. Nih, orangnya juga hebat, sudah tua tapi hebat. Lihat, namanya Ma'ruf Amin. Coba diulangi, Ma'ruf Amin. Nah, jadi dua orang itu yang menjadi pemimpin negara kita. Presidennya Bapak Jokowi, wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Nah, tadi sudah beritahu tugasnya memimpin negara kita, memimpin seluruh bangsa, memimpin seluruh rakyat Indonesia, sehingga Indonesia menjadi maju, hebat, terkenal di seluruh dunia. Oke. Nah, sekarang kalau ditanya, Bapak Presiden itu tinggalnya di mana ya? Apa di Kalimantan? No. Apa di Irian, di Papua? No. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di Istana Negara. Ya, Istana Negara itu apa namanya atau tempatnya di Jakarta. Di Jakarta tuh jauh. Pasti anak-anak sudah pernah pergi ke Jakarta. Kalau yang belum pernah, suatu saat nanti bisa pergi ke Jakarta. Apalagi bisa datang mengunjungi Istana Negara. Boleh datang ke situ. Di situ hebat sekali tempatnya. Jadi Bapak Presiden tinggal di mana tadi? Di Istana Negara, yaitu di Jakarta. Tapi juga punya istana lagi yang sering ditinggali oleh Bapak Jokowi, yaitu istana di Bogor. Wah, jauh lagi, maju lagi, itu sampai di Bogor. Nah, itu pemimpin di negara kita. Diingat-ingat ya. Oke, sekarang anak-anak atau kita semua juga tinggal di daerah Kalimantan Selatan. Di mana? Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan ini juga ada yang memimpin. Jadi selain Bapak Presiden itu yang paling tinggi, yang paling atas, di daerah-daerah juga ada yang memimpin. Jadi Bapak Presiden itu punya wakil banyak di daerah-daerah. Ayo, siapa yang tahu nama pemimpin di Kalimantan Selatan? Kalimantan Selatan itu dipimpin oleh gubernur. Nah, siapa tahu namanya? Gubernur kita juga masih muda dan ganteng. Mari kita lihat bersama-sama. Jeng, gubernur kita namanya Bapak Sahbirin Nur. Lagi? Sahbirin Nur. Dibantu oleh wakil gubernur namanya Bapak Rudi Risnawan. Siapa? Bapak Rudi Risnawan. Nah, itu para pemimpin baik yang ada di negara kita maupun yang ada di daerah, yaitu di Kalimantan Selatan. Nah, kecuali kita itu sudah belajar tentang pemimpin negara, kita juga mengenal para pahlawan. Pahlawan itu orang yang hebat, yang baik, yang berani mati untuk berjuang membela negara. Wah, luar biasa, berani sekali, tidak takut, tidak pernah mundur untuk membela negara, untuk mengalahkan musuh. Nah, maka anak-anak, kita selain punya
uang yang banyak di negara kita, kalau anak-anak di KP ini cukup mengenal pahlawan yang berada di Kalimantan Selatan. Siapa tahu? Siapa yang tahu? Anak laki-laki tahu? Coba nih yang tahu tidak? Nanti tanya mama ya. Kalau tidak tahu, sekarang perhatikan baik-baik. Nama pahlawan yang ada di Kalimantan Selatan, kita lihat siapa? Cring. Namanya pahlawan Pangeran Antasari. Ganteng pahlawan Pangeran Antasari itu. Nah, itu dia berani, dia tidak pernah takut untuk mengalahkan musuh, untuk mengalahkan orang-orang yang ingin merusak, yang ingin menghancurkan negara maupun daerah. Oke, nah sekarang kecuali pahlawan-pahlawan, sekarang juga banyak pahlawan-pahlawan zaman sekarang yang membela keadilan, yang membela kebenaran, yang membela di situ memperjuangkan. Nih, saat ini ada pandemi. Nah, para dokter, para perawat, mereka juga menjadi pahlawan. Kita lihat di koran itu ada pahlawan yang memperjuangkan untuk menyembuhkan, untuk mengobati orang-orang, saudara-saudara yang kena COVID, ya, yang kena virus corona, agar mereka bisa sembuh. Tetapi mereka tidak takut. Akhirnya para pahlawan kita itu, para dokter, para perawat itu akhirnya kena juga dan meninggal. Mereka tidak takut, tapi mau berkorban untuk kesembuhan orang lain. Nah, maka anak-anak pun juga diharapkan untuk menjadi pahlawan. Tetapi sebelum kita menjadi pahlawan, anak-anak pernahkah punya pahlawan idola? Pahlawan yang paling kalian sukai? Pahlawan kartun. Contohnya, Cling, yang punya sayap, ya. Ada Superman, ada Spiderman, ada Ultraman, dan banyak lagi. Sedangkan yang perempuan punya tidak? Punya orang-orang hebat dalam kartun. Antara lain yaitu Superwoman. Siapa? Superwoman itu orang perempuan yang hebat, yang juga berani seperti pahlawan. Nah, anak-anak, itulah pahlawan-pahlawan kita. Maka anak-anak juga punya tugas. Kalian juga ingin jadi pahlawan, memerangi kebodohan, memerangi kemalasan. Nah, bagaimana caranya? Rajin belajar, tidak takut, ya, tidak malas. Kalian itu belajar supaya menjadi pahlawan bangsa zaman sekarang. Sehingga kalau ada yang bodoh, tidak, saya harus pintar, kalahkan kebodohan itu. Oke? Belajar yang rajin, ikut mama papa, nurut, mengikuti tugas-tugas yang diberikan oleh suster, sehingga jadi pahlawan. Aku pahlawan kecil. Oke? Nah, jadi anak-anak, itulah yang harus kita pelajari. Dalam 1 minggu ini, anak-anak nanti bisa mewarnai kolase Bapak Presiden, bajunya yang bagus. Kemudian nanti menghitung, mencocokkan gambar, ya, menghubungkan gambar dan angka. Kemudian nanti apa lagi ya? Anak-anak boleh yang punya pakaian Superman, kaos Superman, celana Superman, topi Superman, Ultraman, Superwoman, Spiderman, boleh dipakai nanti di foto. Cling, nanti jadi foto model yang bagus. Inilah Superman, aku jadi Superman, aku jadi Ultraman.
Jadi jangan malas-malas. Kalau disuruh mama oke. Kalau nggak ada mama sama mbaknya mau belajar ya. Nurut mbak, nurut suster yang ada di rumah. Oke, sip anak-anak. Sekarang karena kita sudah mempelajari dengan baik, mendengarkan dengan baik, maka kita akhiri dan kita mohon berkat Tuhan agar kita bisa belajar dengan baik. Oke? Kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami boleh mendengarkan apa yang akan kami pelajari selama 1 minggu ini. Berkatilah kami, tuntunlah kami agar kami dapat menjadi pahlawan-pahlawan kecil yang mengalahkan kemalasan, mengalahkan kebodohan, sehingga kami sungguh-sungguh jadi anak pintar dan menjadi pahlawan pada zaman sekarang ini. Berkatilah mama papa kami, berkatilah mbak suster yang mendampingi kami. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat belajar anak-anak. Sukses, Tuhan